Pemirsa, benarkah perubahan format debat Capres-Cawapres syarat kepentingan melindungi calon tertentu? Apakah pemilih akan kesulitan melihat kemampuan kandidat jika debat akhirnya harus dihadiri Capres-Cawapres? Kita langsung membahasnya. Bergabung bersama kami dari luar studio telah hadir juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlawi serta anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini. Selamat malam Pak Baidlawi dan juga Mbak Titi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak Kania, Pak Mas Duki. Baik, ini mungkin pertanyaan yang sama untuk Anda berdua. Saya ingin ke Pak Mas Duki terlebih dahulu untuk menjawab. Sudah 5 kali pemilu setelah reformasi catatannya. Reformat, tapi kita lihat kalau format debat relatif itu sama dari pemilu ke pemilu, cenderung seremonial padahal harapannya bisa lebih baik. Menurut Anda apakah format debat yang diputuskan saat ini lebih baik atau tidak dibandingkan yang sebelumnya? Ya, kalau seperti yang digagas oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin kan memang menginginkan debat itu makin ke depan makin berkualitas. Karena bagi Wakil Presiden ya tidak melihat orang ya, tapi lebih melihat bagaimana sebuah gagasan itu untuk memajukan bangsa itu makin matang. Bagaimana misalnya konsep seseorang ya tentang ekonomi saat ini saya kira sangat penting misalnya itu betul-betul dalam dan bisa diperdebatkan dengan baik. Itulah sebabnya kenapa Wapres masih sebenarnya menginginkan supaya debat itu ya seperti yang dia alami minimal pada periode 2019. Jadi nggak usah didampingi siapa-siapa, mari kita berhadapan, berdiskusi, dan mendalami satu masalah. Apakah di bidang ekonomi atau di bidang politik dalam konteks ini adalah demokrasi gitu, hukum, penegakan hukum, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian maka kalau itu yang terjadi, gagasan itu misalnya terus dimatangkan, maka demokrasi itu sudah setidak-tidaknya beranjak, tidak sekedar prosedural demokrasi, tapi sudah sampai pada satu tingkat di mana substansial demokrasi itu bisa digapai setidak-tidaknya sebagian kecil. Untuk apa? Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu itu bukan sekedar memilih yang sifatnya prosedural, tapi bagaimana adu gagasan mengenai kemajuan negara Republik Indonesia. Apalagi sudah dicanangkan sebelumnya bahwa kita itu pada tahun 2045 itu dicanangkan sebagai Indonesia emas. Hambatannya apa saja secara ekonomi? Hambatannya apa saja secara demokrasi politik? Hambatannya apa saja secara penegakan hukum? Itu saya kira sangat penting rakyat tahu, dan itulah sebabnya maka Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan itu. Jadi dia tidak melihat siapapun orangnya. Dia tidak melihat orang, tapi lebih melihat bagaimana negara di satu pihak mesti maju dan para calon pemimpin negara ke depan itu mesti bergagasan dengan baik. Lebih pada itu sebenarnya yang menjadi fokus pembicaraan Wakil Presiden selama ini. Oke. Yang artinya menjadi tidak lebih baik dari format debat sebelumnya, seperti yang waktu itu dilakukan oleh Pak Wapres sendiri. Iya, jadi setidak-tidaknya minimal kalau menurut Pak Wapres itu apa yang terjadi pada 2019 itu bagus lah setidak-tidaknya. Mungkin memang kan pendalaman belum terjadi ya. Sehingga dengan demikian maka sebenarnya focusing untuk sebuah tema persoalan itu menjadi sangat penting. Lah kalau kemudian didampingi, maka Wakil Presiden juga meminta supaya kalau misalnya ada pendampingan, ya udah oke, silakan ada pendampingan. Tapi setidak-tidaknya pendalaman itu dari sebuah gagasan, dari sebuah tema itu menjadi sangat penting. Oke, baik. Saya beralih ke Mbak Titi kalau begitu untuk mengomentari hal yang sama. Tidak jelas betul, belum ada semacam petunjuk teknis begitu ya. Hanya baru berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ketua KPU dikatakan akan hadir. Apakah hadir di atas panggung, pendampingan yang dilakukan seperti apa. Tidak boleh bicara, tapi boleh berdiskusi. Nah, format debat seperti apa yang bisa kita harapkan bisa menampilkan penampilan terbaik? Kalau kita bicara soal Capres-Cawapres, yang sekarang menjadi perhatian adalah Cawapres. Seberapa penting debat Cawapres ini dilakukan secara khusus, Mbak Titi? Iya, ini saya kira melampaui konteks penting ya, tetapi bagaimana kita menjalankan perintah undang-undang yang memang secara eksplisit menyebutkan
debat calon wakil presiden itu berlangsung 2 kali. Nah, posisi wakil presiden memang menempati posisi yang krusial, terutama kalau berkaitan dengan dalam situasi sewaktu-waktu presiden mangkat berhalangan tetap atau bahkan berhalangan sementara. Makanya kan persyaratan untuk menjadi calon wakil presiden adalah persyaratan yang sama dengan persyaratan untuk menjadi calon presiden. Nah, penting kita menguji, mengikuti ketentuan undang-undang pertama untuk menjamin legitimasi dari setiap tahapan pemilu, bahwa tahapan pemilu dijalankan sesuai aturan main. Yang kedua adalah mengakhiri polemik atau kemudian perdebatan spekulasi kontroversi di tengah masyarakat yang sudah kemana-mana begitu kira-kira ya. Nah, yang terakhir saya kira ini juga akan menguntungkan bagi para calon wakil presiden di tengah berbagai spekulasi, misalnya contoh ya, dalam hal ini ada yang tidak bisa optimal debatnya atau kemudian akan ada yang diuntungkan kalau debatnya bersama-sama dan seterusnya. Jadi itu harus ditempatkan seperti itu, Mbak Kania. Nah, soal debat sendiri saya kira, mohon maaf. Nah, terkait dengan debat sendiri saya kira ini yang kita tunggu dari KPU, karena kan diskursusnya atau kemudian polemiknya sudah cukup lama ya. Sementara posisi hari ini kita sudah tanggal 7 Desember, debatnya tanggal 12 Desember, jadi 5 hari lagi. Kalau tidak kunjung jelas begitu, ini akan terus jadi polemik. Alih-alih kita melangkah maju membahas soal apa sih yang menjadi gagasan dari 3 calon ini, soal hukum, soal HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, pemerintahan, dan seterusnya. Akhirnya diskusinya nggak naik kelas ke situ begitu. Ya. Jadi menurut saya lebih baik dalam hal ini kita mendorong KPU segera menyampaikan secara lebih detail dan lebih terukur nanti seperti apa jalannya debat, sehingga tidak lagi kita berbicara soal format, tapi kita sudah sekarang membuka bagaimana visi misi program yang sudah dibuat oleh para pasangan calon terkait dengan tema debat pertama ini. Bagi saya Mbak Kania, ini tema debat yang pertama ini breakthrough ya, atau istilahnya sebagai suatu penentu yang sangat krusial. Tema yang dalam banyak hal itu menjadi sorotan, terutama terkait dengan penegakan hukum, kondisi demokrasi kita, dan pemberantasan korupsi. Tapi kita belum banyak nih mendiskusikan soal debat pertama itu, karena lebih banyak misalnya diskursus soal kepastian format debatnya seperti apa. Jadi lebih baik KPU saya kira langsung dengan penjelasan yang sangat rinci atau sangat komprehensif begitu soal juklak juknis debat yang akan dilakukan pada debat pertama untuk Pilpres 2024 gitu Mbak Kani. Ya. Betul, tentunya kita ingin fokus gitu terhadap tema debat karena memang sudah disepakati tema-temanya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi, dan kita tidak ingin terlalu jauh memang mengomentari soal format debat ini. Tapi yang paling penting adalah tadi Anda sempat mengatakan bahwa ini menguntungkan bagi cawapres. Jadi sama rata semua cawapres akan diuntungkan dengan format seperti ini. Karena kalau kita bicara soal persiapan debat, itu kan juga tergantung dari nanti pelaksanaannya akan seperti apa. Bagaimana kemudian mereka akan tampil dengan penampilan yang paling optimal. Nah, apakah dimungkinkan dengan format debat? Jadi tema satu hal, tapi format debat itu juga akan menentukan bagaimana nanti mereka akan tampil di depan publik. Saya ingin ke Pak Baidowi untuk mengomentari. Iya, halo. Pak Baidowi. Pak Baidowi. Ya, jadi memang kita jangan sampai berfokus kepada hal yang sifatnya salah kaprah ya, berdebat terhadap sebuah hal teknis, bagaimana perdebatan yang sesungguhnya akan dilangsungkan. Jadi sekarang KPU itu sebenarnya terjebak pada kasus itu, gitu ya. Jadi dia disibukkan oleh sesuatu yang sifatnya prosedural, tetapi yang substansi menjadi banyak kurang terperhatikan. Dalam konteks ini memang akan lebih bagus sebenarnya kalau kita memang perlu fokus terhadap substansi debat, gagasan-gagasan yang apa yang akan dimunculkan. Saya kira itu sangat penting agar rakyat itu tahu, bahkan kalau tahu lebih awal maka malahan lebih bagus. Karena apa? Karena tidak mungkin sebenarnya kalau kita memahami bahwa debat itu menjadi bagian dari pendidikan politik warga, maka sebenarnya terlalu singkat sekali acara debat yang hanya akan
berlangsung beberapa sesi itu. Tetapi pengenalan terhadap berbagai gagasan itu sebenarnya adalah sangat penting. Oleh karena itu sebaiknya misalnya memang KPU segera saja memberikan kesempatan dengan berbagai cara bagaimana agar para kandidat itu bisa menyosialisasikan berbagai gagasan-gagasan yang sangat penting buat rakyat, sebenarnya seperti itu. Karena apa? Karena memang dalam hal ini presiden dan wakil presiden, pengalaman wakil presiden ya Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden yang saya dampingi selama ini, memang banyak hal-hal yang di mana wakil presiden itu mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis sebagai presiden, terutama pada saat misalnya ketika Bapak Presiden pergi ke luar negeri, dia mempunyai tugas-tugas sebagai presiden. Di samping ada tugas-tugas strategis yang lain, misalnya bagaimana Presiden memberikan tugas kepada Wakil Presiden untuk menangani masalah kesejahteraan Papua misalnya. Saya kira gagasan mengenai soal Papua saya kira sangat-sangat penting. Mengenai keamanan Papua seperti apa, bagaimana menyejahterakan Papua, bagaimana itu saya kira juga sesuatu hal yang sangat strategis untuk dibicarakan, misalnya seperti itu. Ya, baik. Juga kalau Anda perhatikan di layar saat ini Pak Baidowi, ini adalah penampilan dari Pak Wapres saat itu, begitu ya, saat melakukan debat Cawapres pada waktu itu berhadapan langsung dengan Sandiaga Uno. Ini adalah format debat Pilpres 5 tahun yang lalu dan sepertinya pupus harapan kita untuk bisa melihat debat yang berhadapan-hadapan seperti ini. Tapi kalaupun ada pendampingan, memangnya seberapa berpengaruh ketika kemudian dikatakan bahwa nanti bisa berdiskusi terlebih dahulu pada saat atau sebelum menjawab pertanyaan dari moderator dan lain sebagainya, itu bisa dibayangkan formatnya akan seperti apa? Ya sebenarnya kalau sesinya diatur dengan baik, mungkin diskusinya bisa jadi lebih matang ya, karena memang ada dalam sesi istirahat misalnya mungkin ada semacam pengayaan ya yang akan dilakukan oleh masing-masing pendebat atau yang menjawab terhadap debat baik presiden atau calon presiden ataupun calon wakil presiden, itu ada semacam diskusi kecil yang itu tidak terjadi pada 2019, sehingga kalau ketika di tahun 2019 itu memang betul-betul tunggal dan persiapan harus jauh-jauh lebih matang. Nah, dalam konteks jauh lebih ini matang, saya kira artinya kalau ada pendampingan persiapannya bisa mengandalkan begitu diskusi dengan capresnya begitu. Bisa begitu, bisa bukan mengandalkan, artinya ada alternatif jawaban-jawaban ketika si kandidat sedang kebingungan tidak menemukan jawaban, bisa seperti itu. Nah itu yang tidak terjadi pada tahun 2019 gitu kan. Sehingga dengan demikian maka memang harus berbagai substansi harus dikuasai untuk kemudian bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang tak terduga sebenarnya. Itu yang sangat penting sebenarnya. Pertanyaan tidak terduga ya. Oke, baik, kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali. Namanya didampingan di sebelahnya kan. Berarti menjadi pajangan Pak, kalau misalnya yang ngomong capres aja. Mungkin boleh diskusi dulu, misalkan sebelum capres jawab boleh diskusi dulu sama capres. Soal beliau berdiskusi atau tidak kan urusan capres cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres ya, capres yang bicara. Saat debat cawapres yang bicara yaitu adalah cawapres. Berarti bisa saling bantu ya Pak nanti di atas podium. Silahkan ditafsirkan sendiri Mbak. Mas Hasim, berarti ketika debat cawapres Pak nggak boleh intervensi ya Mas ya? Maksudnya intervensi? Maksudnya menambahkan jawaban atau misalkan ada kurang jawaban? Saya sudah sampaikan, kalau debat capres yang berbicara adalah capres. Kalau debat cawapres yang bicara adalah cawapres. Ya. Baik, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kami masih berbincang-bincang bersama dengan Mbak Titi dan juga Pak Baidowi yang masih bergabung dari luar studio. Saya ke Mbak Titi terlebih dahulu. Tadi kita sudah simak pernyataan dari Ketua KPU. Masih belum jelas betul begitu ya bagaimana kemudian pelaksanaan dari debat. Padahal yang terdekat adalah di tanggal 12 Desember. Bahwa dikatakan ketika Capres berdebat itu nanti porsi bicaranya akan 100% untuk Capres. Kemudian Cawapres juga sama tapi nanti akan ada pendampingan. Ini kan banyak sekali kesimpang siuran. Kalau kita bicara mengenai yang paling optimal, artinya kan paling tidak saat ini apapun yang diputuskan oleh KPU itu kan juga harus disepakati oleh masing-masing tim paslon begitu ya. Yang paling optimal yang bisa dilakukan saat ini apa Mbak Titi?
Iya, menurut saya Mbak Kania sekali lagi kembali saja ke dalam undang-undang dan peraturan KPU bahwa debat itu 3 kali adalah debat capres, 2 kali adalah debat cawapres. Ketika dia debat cawapres atau ketika dia debat capres, maka fokus itu hanya pada yang berdebat begitu ya. Kita semua bertanya-tanya soal alur dan teknis debat wajar karena ini baru pertama kali nih kita mendiskusikan soal format debat sebab ada kesimpang siuran atau ketidakpastian terkait dengan formatnya. Kalau dikatakan, oh ini pengalihan isu terhadap substansi dan lain sebagainya, saya kira itu menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan sebab ya berkorelasi satu sama lain. Kalau kita mau dapat substansi yang bagus, maka formatnya pun harus mampu menopang itu. Saya kira lebih baik, tadi saya juga kurang bisa membayangkan ya Mbak Kania ya, itu nanti sempat berdiskusi sebelum menjawab. Jangan bayangkan waktunya itu panjang Mbak, karena waktunya itu kan hanya 120 menit. Mbak Kania kan juga pernah menjadi moderator debat. Jadi kalau ada waktu berdiskusi dulu atau menelaah jawaban, kapan kemudian efektivitas untuk menjawab pertanyaan atau kemudian misalnya, mohon maaf, saling bertanya atau saling menanggapi. Nah ini yang saya kira publik kita itu menunggu gambaran yang lebih konkret dari KPU dan gambaran itu akan bisa kita peroleh kalau sudah ada juklak-juknisnya. Jadi semakin cepat KPU menyampaikan juklak-juknis kepada publik soal alur dan mekanisme debat, maka kontroversi atau spekulasi-spekulasi tadi akan bisa kita akhiri. Kalau misalnya tadi mendengarkan penyampaian Pak Ketua KPU ya, nanti sebelum menjawab bisa saja ada berdiskusi atau memberi masukan. Loh, durasinya itu berapa lama begitu? Karena misalnya kalau 2019 durasi debat itu kan kurang lebih 120 menit. Itu di lain iklan begitu ya, dan itu pun nampaknya tidak cukup banyak untuk kemudian kesempatan bagi cawapres ataupun capres untuk punya momen berdiskusi. Nah, apalagi kalau ini tadi disebutkan sebelum menjawab bisa saling misalnya memberikan masukan dan lain sebagainya. Itu yang saya tuh kurang bisa bayangkan gitu ya, Mbak. Kenapa sih kita tidak bikin yang simple saja, yang sederhana saja? Ketika cawapresnya berdebat, ya fokus saja pada cawapresnya untuk saling berdebat, menjawab pertanyaan dari panelis jika ada pertanyaan di segmen tersebut, misalnya ya pasti ada pertanyaan begitu ya yang disampaikan via moderator, atau yang kedua ketika ada sesi saling bertanya dan saling respon di antara para pasangan calon, mohon maaf, yaitu saling respon sesuai dengan debat yang diselenggarakan, yaitu di antara capres dengan capres dan cawapres dengan cawapres. Begitu Mbak Kania. Oke, masih belum jelas betul ketika kemudian debat capres, apakah kemudian cawapres juga bisa memberikan masukan atau misalnya masukan itu diberikan pada saat cawapresnya sedang berdebat. Tapi yang pasti kalau melihat format seperti ini, saya ingin ke Pak Baidowi untuk mengomentari apakah kemudian cawapres dalam hal persiapan, dalam hal penampilan menjadi lebih diringankan? Dan apakah memang berlaku sama rata atau mungkin ada paslon yang lebih diuntungkan? Pak Baidowi? Oh ya, sorry saya tidak mendengar. Ya kita tidak bisa menilai terlalu jauh ya. Walaupun yang pasti memang ada kondisi seseorang dalam menghadapi audiens ya, dalam menghadapi audiens publik yang banyak. Ada yang sepenuhnya percaya diri, bahkan ketika didampingi malah dia merasa tidak nyaman. Ada tipe orang yang seperti itu. Tapi juga sebaliknya ada mungkin juga dia sebenarnya percaya diri, tetapi ketika tidak didampingi dia merasa hilang sehingga perlu didampingi misalnya. Ada juga tipe seperti itu. Saya hanya ingin menekankan satu hal ya. Saya teringat pada saat calon wakil presiden di 2019 Kiai Haji Ma'ruf Amin itu waktu itu sangat dikira orang tidak bisa debat gitu karena beliau adalah seorang kiai, seorang yang sudah sepuh gitu kan. Sementara lawan debatnya adalah anak muda, cerdas, kemampuan dan pengalaman ekonominya sangat bagus. Dalam hal ini adalah Sandiaga Uno. Gitu ya. Sehingga banyak orang underestimate terhadap Kiai Ma'ruf ketika itu. Tetapi di luar dugaan, ya, Kiai Ma'ruf ternyata memberikan banyak hal jawaban yang cukup elaboratif dalam banyak hal.
gitu ya, sehingga banyak memuaskan publik. Hal yang seperti itu saya kira juga mungkin bisa terjadi kepada calon-calon ya pada saat ini bisa juga seperti itu. Banyak orang misalnya memperkirakan misalnya mungkin Mas Gibran yang selalu dihubung-hubungkan dengan kondisi ini misalnya kalau kita bicara masuk ke ranah pribadi calon kandidat gitu ya. Oh, ini yang paling tidak diuntungkan kalau debat seperti ini mungkin Mas Gibran karena dia tidak ini. Bisa juga kita salah. Bisa juga kita salah sebagaimana pengalaman Kiai Ma'ruf Amin di tahun 2019. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa yang terpenting adalah segera fokus kita kepada bagaimana debat itu mesti dilaksanakan dengan baik, kita tunggu dan jangan kita banyak diribetkan atau diruwetkan, disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya teknis yang selama ini sudah kita alami lewat pewacanaan yang disampaikan oleh KPU. Jadi kita sibuk dengan format debat gitu kan. Saya kira itu satu hal yang sangat penting untuk diberikan catatan seperti itu. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan diskusi yang menarik ini, Mbak Andra ini dan memang sudah akan kami sudahi Pak Badawi. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami Pak dan juga Mbak Titi. Terima kasih. Kita akan sambung di lain kesempatan. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.